Kami dari kelompok 1 Ekonomi Manajerial yang beranggotakan Ade Safitri, Nonik Nugrahaini, Miftahuddin, Felix Nikotamadu Siregar, dan Rizky Agung Budi Pratama akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Peramalan Permintaan. Mengapa perusahaan melakukan peramalan? Perusahaan melakukan peramalan untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi ketika membuat keputusan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan menggunakan peramalan-peramalan makro tentang kegiatan ekonomi secara umum sebagai masukan untuk membuat peramalan-peramalan mikro atau micro forecast mengenai permintaan dan penjualan dari industri perusahaan secara khusus. Kita akan membahas beberapa metode peramalan. Yang pertama adalah metode peramalan kualitatif. Survei dan jejak pendapat sering digunakan untuk membuat ramalan jangka pendek apabila data kuantitatif tidak tersedia. Metode ini juga sering digunakan sebagai pelengkap data kuantitatif. Yang pertama, ada teknik survei. Peramalan berdasarkan survei mengenai berbagai kecenderungan bertujuan supaya keputusan ekonomi dapat dibuat dengan baik sebelum terjadi pengeluaran secara aktual. Contoh survei yang terkenal di Amerika adalah survei tentang pabrik dan para eksekutif bisnis dan rencana pengeluaran untuk perlengkapan oleh McGraw-Hill. Selanjutnya ada jejak pendapat. Perusahaan dapat melakukan peramalan penjualannya melalui pendapat para pakar di dalam dan di luar perusahaan. Teknik jejak pendapat ada 3. Yang pertama adalah jejak pendapat dari eksekutif. Perusahaan mengumpulkan pendapat dari manajer tingkat atas bagian penjualan, produksi, keuangan, dan personalia. Yang kedua, jejak pendapat tenaga penjual. Peramalan didasarkan oleh pendapat tenaga penjual yang paling dekat dengan pasar. Yang ketiga, jejak pendapat tentang keinginan konsumen. Jejak pendapat didasarkan pada pendapat dari para konsumen mengenai produk apa yang ingin mereka beli. Selanjutnya, mendapatkan perspektif luar negeri. Sekarang ini, banyak perusahaan yang hasil produksinya dipasarkan ke luar negeri dan menghadapi persaingan yang semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dari perusahaan asing. Untuk mendapatkan perspektif global, dibentuklah dewan-dewan beranggotakan orang-orang yang berpengetahuan mengenai isu dari luar negeri. Selanjutnya, analisis deret waktu. Analisis deret waktu atau disebut juga analisis time series analysis mencoba meramalkan nilai-nilai dari masa depan berdasarkan deret waktu dengan mengkaji beberapa observasi data yang telah lalu. Sebab-sebab terjadinya fluktuasi dalam data deret waktu. Yang pertama, karena adanya tren sekuler, berhubungan dengan peningkatan atau penurunan seri data dalam jangka panjang. Misalnya, mesin ketik memperlihatkan penurunan karena semakin banyak konsumen yang beralih ke personal komputer. Yang kedua, fluktuasi siklis adalah ekspansi dan konstruksi yang utama dalam banyak waktu deret ekonomi yang kelihatan berulang kembali setiap beberapa tahun. Contohnya, industri konstruksi perumahan mengikuti ayunan siklis yang panjang meliputi 15-20 tahun. Yang ketiga ada variasi musiman, merujuk pada fluktuasi yang secara teratur berulang kembali dalam kegiatan ekonomi tiap-tiap tahun disebabkan cuaca dan kebiasaan sosial. Contohnya, penjualan eceran paling ramai selama kuartal terakhir setiap tahun karena adanya beberapa hari libur. Yang terakhir adalah pengaruh acak atau random influences. Variasi-variasi dalam seri data disebabkan oleh perang, bencana alam, pemogokan, atau peristiwa lain yang istimewa atau tidak biasa terjadi. Pada gambar 1, tren sekuler digambarkan oleh garis lurus tanpa terputus. Sedangkan fluktuasi siklis digambarkan oleh garis putus-putus bergelombang. Pada gambar 2, variasi musiman digambarkan oleh garis bergelombang yang putus-putus. Sedangkan pengaruh acak digambarkan oleh garis yang naik turun yang tidak terputus.
Selanjutnya ada proyeksi tren. Jadi proyeksi tren ini merupakan bentuk paling sederhana dari analisis deret waktu yang dilakukan dengan meletakkan suatu garis lurus pada data baik secara visual atau dengan garis regresi. Untuk garis regresi sendiri ini dapat dihitung menggunakan rumus ST sama dengan S0 plus BT. ST ini peramalan, kemudian S0 adalah konstanta, B-nya itu kecepatan kenaikan, kemudian T ini adalah waktu. Selanjutnya ini ada contoh soal. Diperkirakan penjualan listrik sebuah kota adalah 11,90 kWh dan meningkat dengan kecepatan rata-rata 0,394 kWh. Ramalkan penjualan kuartal 1 sampai 4 tahun 2004 atau periode 17 sampai 20. Jadi dapat diramalkan, ini tinggal memasukkan angka-angka ke dalam rumus. Tadi kan ini udah diketahui S0-nya itu 11,90, kemudian B-nya itu 0,94, kemudian T-nya itu 17 sampai 20. Nanti ketemu hasilnya untuk kuartal pertama 18,60 dan seterusnya sampai kuartal 4 tahun 2004 ini 19,78. Jadi ini data dari penjualan rata-rata penjualan per kuartal dari tahun 2000 sampai 2003. Kemudian jika digambarkan menggunakan garis regresi dapat dilihat pada gambar yang bawahnya. Kemudian jika sudah diramalkan, ini dapat dilihat pada sisi bagian kanan. Gambar tersebut itu merupakan ramalan pada kuartal 1 sampai kuartal 4 tahun 2004. Selanjutnya dalam menghitung proyeksi tren itu juga bisa menggunakan rumus ini. Tapi ini tuh digunakan jika model laju pertumbuhan dengan persentase konstan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi ST sama dengan S0 dikali 1 plus G pangkat T. Namun, untuk mengestimasi G harus mentransformasi data deret waktu ke logaritma naturalnya dan kemudian mengadakan regresi pada data tersebut. Bentuk rumusnya itu in ST sama dengan in S0 plus T in dikali 1 plus G. Selanjutnya ada variasi musiman. Jadi variasi musiman ini dapat dicari dengan mengalihkan rasio tren dengan rasio rata-rata dari nilai aktual per nilai perkiraan atau faktor musiman yang telah diestimasi. Contohnya sebagai berikut di slide selanjutnya. Jadi ini tuh tinggal mengalihkan dari data-data proyeksi tren pada yang bagian pertama yang rumusnya ST sama dengan S0 plus BT itu ketemu hasilnya untuk kuartal 1, 2, 3 sama 4 tahun 2004. Itu nanti tinggal mengalihkan rata-rata variasi musiman di itu didapat dari rata-rata variasi musiman tahun sebelumnya. Jadi nanti ketemu 16,50 untuk kuartal pertama 2004 sampai 20,61 pada kuartal keempat tahun 2004. Selanjutnya ini ada selain itu juga dapat dicari dengan variabel dummy. Jadi selain menggunakan proyeksi tren, jadi variasi musiman ini bisa dicari menggunakan variabel dummy yang dicari itu menggunakan SPSS. Ini dapat dilihat dalam gambar tersebut. Selanjutnya adalah teknik penghalusan. Jadi di sini itu teknik penghalusan adalah salah satu metode dari peramalan sederhana yang mana teknik penghalusan atau smoothing teknik ini adalah teknik yang meramalkan deret waktu dari nilai rata-rata sebelumnya. Jadi teknik ini itu dapat digunakan jika deret waktu menunjukkan sedikit tren atau variasi musiman tapi menunjukkan variasi yang tak teratur.
Nah, kemudian variasi tersebut diperhalus dan nilai-nilai yang akan datang itu diramalkan berdasarkan rata-rata dari pengamatan sebelumnya. Teknik yang pertama dari teknik penghalusan itu atau yang paling sederhana adalah rata-rata bergerak atau moving average. Nah, di sini nilai yang diramalkan itu sama dengan nilai rata-rata sebelumnya. Jadi misalkan dengan rata-rata bergerak 3 periode, nilai dari deret waktu dalam 3 periode berikutnya itu ditentukan oleh rata-rata periode sebelumnya. Begitupun seterusnya, untuk menentukan nilai dari 5 periode berikutnya itu ditentukan oleh 5 periode sebelumnya. Jadi di sini ada tabel peramalan dan perbandingan rata-rata bergerak 3 kuartalan dan juga 5 kuartalan. Untuk kolom 1 itu kuartalnya, kemudian nomor 2 itu adalah pangsa pasar aktual perusahaan, kemudian 3, 4, 5 itu peramalan 3 kuartal, kemudian yang 6, 7, 8 itu 5 kuartal. Nah, untuk memutuskan mana yang lebih baik antara peramalan rata-rata bergerak, maka kita harus menghitung rata-rata kuadrat atau root mean square error atau disingkat RMSE dari setiap peramalan dan mencari nilai RMSE terkecil. Untuk rumusnya sendiri adalah akar dari delta AT dikurangi FT kuadrat per N, di mana A-nya itu adalah nilai aktual dari deret waktu periode T, kemudian FT-nya itu adalah nilai yang diramalkan, dan N adalah jumlah periode waktu atau observasi. Selanjutnya kita masuk ke teknik penghalusan eksponensial. Jadi di sini kritik yang serius terhadap penggunaan rata-rata bergerak yang sederhana dalam peramalan adalah ia memberikan bobot yang sama kepada semua observasi dalam menghitung rata-ratanya. Penghalusan eksponensial itu untuk mengatasi kendala tersebut dan lebih sering digunakan dari rata-rata bergerak yang sederhana dalam peramalan. Dan dengan rumus FT plus 1 sama dengan WA 1 plus dalam kurung 1 dikurangi W dikali FT. Nah, di sini ada tabelnya yang mana dia itu menunjukkan peramalan eksponensial dengan W sama dengan 0,3 dan W sama dengan 0,5 dan perbandingannya. Dengan penghalusan eksponensial atau eksponensial smoothing, peramalan untuk periode T plus 1 yakni F tadi adalah suatu rata-rata tertimbang dari nilai-nilai aktual dan nilai-nilai yang diramalkan dari deret waktu dalam periode T. Nah, kemudian nilai dari deret waktu dalam periode T yaitu A diberi bobot W antara 0 dan 1, dan ramalan untuk periode T yaitu FT diberi bobot 1 dikurangi W. Semakin besar nilai W, semakin besar pula bobot yang diberikan pada nilai deret waktu dalam periode T sehingga berlawanan dengan periode sebelumnya. Kemudian dari tabel tadi itu kan harus dibuat dua keputusan untuk menggunakan persamaan di tabel tersebut untuk penghalusan eksponensial. Yang pertama adalah memberikan suatu nilai kepada ramalan awal atau FT untuk memulai analisis. Nah, salah satu caranya itu adalah membuat FT dengan membuatnya itu sama dengan nilai rata-rata dari seluruh data deret waktu hasil observasi. Kemudian harus diputuskan juga mengenai nilai dari W atau bobot yang diberikan kepada AT. Pada umumnya, nilai-nilai W yang berbeda diuji, dan nilai yang mengarah ke ramalan dengan RMSE terkecil itulah yang dipakai dalam peramalan. Di sini kita masuk ke dalam metode-metode barometrik. Metode-metode barometrik itu adalah salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis dengan menggunakan indeks dari indikator utama. Peningkatan dalam indikator ekonomi utama atau leading economy indicators digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum dan sebaliknya. Sebagai contoh, peningkatan dalam izin membangun dapat dipakai untuk meramalkan peningkatan dalam konstruksi perumahan. Next. Terdapat beberapa metode peramalan dari NBER atau National Bureau of Economic Research, yaitu yang pertama, indikator ekonomi utama.
Indikator ekonomi utama itu digunakan untuk meramalkan peningkatan dalam aktivitas bisnis secara umum. Yang kedua, indikator konsiden atau confident indicators. Beberapa deret waktu yang bergerak sejalan atau berhubungan dengan pergerakan dalam aktivitas ekonomi secara umum. Selanjutnya, indikator terlambat atau lagging indicators, yaitu indikator dengan gerakan terlambat dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, indikator indeks gabungan atau composite index. Indeks yang mencerminkan gabungan 10 indikator utama, 4 konsiden, dan 7 tertinggal. Yang mana yang memimpin itu minus dan yang tertinggal itu plus. Yang terakhir, indeks difusi atau diffusion index, yaitu pemberian presentase 10 indikator utama. Next. Ya, di sini ada figur 5 strip 3, yaitu indikator ekonomi. Indikator utama mengawali titik belok siklus bisnis, yaitu terdapat puncak dan lembah. Indikator konsiden bergerak sejalan dengan siklus bisnis, sementara indikator tertinggal mengikuti atau merupakan titik belok yang tertinggal dalam siklus bisnis. Next. Ya, ini yang sudah saya sebutkan tadi. Tabel 5 strip 8 ini adalah daftar singkat indikator utama, konsiden, dan tertinggal. Di sini dapat kita lihat indikator utama itu terdapat 10 buah. Di situ dijabarkan sudah 10 buahnya. Selanjutnya indikator konsiden 4 buah. Indikator tertinggal 7 buah. Dan indeks gabungan. Indeks gabungan untuk 10 indikator utama, indeks gabungan untuk 4 indikator konsiden, dan indeks gabungan untuk 7 indikator tertinggal. Next. Di sini kita masuk ke dalam figur 5 strip 4. Indeks gabungan dan difusi dari 10 indikator utama. Di sini dapat kita lihat dua panel. Indeks gabung yang pertama, yang atas, indeks gabungan untuk 10 indikator utama dari tahun 1968 sampai 2002. Yang di bawah, indeks difusi untuk 10 indikator utama dari sama seperti yang atas, dari tahun 1968 sampai tahun 2002. Panel atas menunjukkan indeks gabungan dari 10 indikator utama yang sedang mengalami penurunan sebelum resesi pada tahun 1969 hingga 1970, 1973 hingga 1975, 1980, 1981 hingga 1982, dan 1990 hingga 1991, dan 2001, yang daerah diarsir dalam gambar. Sama halnya, panel bawah juga menunjukkan nilai indeks difusi untuk 10 indikator utama yang secara umum berada di bawah 50% pada bulan-bulan resesi. Di situ dapat kita lihat daerah yang diarsir. Next. Kita masuk ke dalam bagian model ekonometrik. Permintaan dan penjualan perusahaan atas suatu komoditas sama halnya dengan variabel ekonomi yang lainnya, yang secara meningkat mulai diramalkan dengan menggunakan model ekonometrik. Dengan metode peramalan yang lainnya adalah model ini berusaha untuk mengidentifikasi dan mengukur ketinggian relatif atau elastisitas dari berbagai macam determinan permintaan atau variabel ekonomi yang lainnya untuk diramalkan. Teknik peramalan ekonometrik sering menggunakan hal-hal yang terbaik yang terdapat dalam teknik peramalan lainnya, seperti tren atau variasi musiman, teknik penghalusan, dan indikator utama. Metode peramalan ekonometrik dapat bervariasi antara model persamaan tunggal dan persamaan yang dihadapi perusahaan untuk produknya sampai model persamaan berganda yang menggambarkan beratus-ratus sektor dan industri dalam perekonomian. Next. Model persamaan tunggal.
Bentuk paling sederhana dari peramalan ekonometrik adalah model persamaan tunggal. Di sini langkah pertama adalah mengidentifikasi determinan dari variabel yang akan diramal. Sebagai contoh, dalam peramalan permintaan sereal untuk sarapan, perusahaan biasanya mempostulatkan bahwa permintaan atau Q merupakan fungsi dari atau bergantung pada harga sereal untuk sarapan tersebut. Di sini harganya itu kita samakan seperti P. Pendapatan disposable konsumen, di sini kita ganti sebagai Y. Ukuran populasi sebagai W. Harga muffin itu sebagai PS atau substitusi. Harga susu PC atau komplementer. Dan tingkat biaya iklan oleh perusahaan atau A. Model persamaan tunggal itu bentuk sederhana dari peramalan ekonometrika. Langkah pertama adalah mengidentifikasi determinan-determinan dari variabel yang akan diramal. Nah, kita ambil contoh peramalan permintaan sereal. Permintaan Q fungsi dari atau bergantung pada harga sereal yaitu P, pendapatan disposable konsumen yaitu Y, ukuran populasi W, harga muffin, PS min substitusi, harga susu PC min komplementer, tingkat biaya iklan A. Lalu semua itu kita dapat rumus seperti ini, kalian bisa baca sendiri teman-teman. Maka untuk meramalkan QT plus 1, yaitu periode berikutnya, perusahaan harus menyediakan PT plus 1, YT plus 1, NT plus 1, PST plus 1, PCT plus 1, dan AT plus 1. Lalu setelah semuanya disubstitusi menjadi variabel bebas, maka akan diperoleh variabel terikatnya. YT plus 1 dan NT plus 1 biasanya diperoleh dari Departemen Perdagangan atau perusahaan swasta yang memang berspesialisasi meramalkan hal-hal tersebut. PST plus 1 dan PCT plus 1 dapat diramalkan dengan analisis deret waktu atau teknik penghalusan. PT plus 1 dan AT plus 1 biasanya digunakan untuk eksperimen sih. Ya, kalau eksperimen bisa menggunakan hal itu. Lalu kita lanjut ke model persamaan berganda, yaitu ada sedikit contohnya, bisa dibaca. Lalu kita lanjut ke persamaan 521 mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi pada tahun 1 CT merupakan fungsi linear dari GNP pada tahun yang sama GNPT. Persamaan 522 mengatakan bahwa investasi tahun 1 merupakan fungsi linear dari laba pada tahun lalu. Persamaan 523 mendefinisikan GNP pada tahun 1 sebagai jumlah dari pengeluaran konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah pada tahun yang sama. Lalu kita lanjut, variabel CT, IT, dan GNPT di sisi kiri disebut variabel endogen yang mana harus dicari untuk dijelaskan atau diperkirakan dari solusi model. Lalu yang sebelah kanan adalah variabel eksogen yang mana merupakan variabel yang ditentukan di luar model. Lalu kita lanjut, persamaan 521 dan 522 disebut sebagai persamaan struktural karena mereka berusaha menjelaskan hubungan antara variabel endogen tertentu dengan variabel lainnya dalam sistem. Sementara itu, persamaan 523 disebut persamaan divisional atau suatu identitas yang selalu benar dari segi definisi, dan juga 523 tidak memiliki parameter atau koefisien yang akan diestimasi. Nah, karena semua itu menggunakan rumus yang rumit yang di buku ini nggak ada, maka kita harus berasumsi bahwa semua ini dihitung dengan teknik yang tepat. Lalu kita melakukan hal berikutnya, yakni mensubstitusi. Untuk itu disubstitusikan persamaan 521 dan 522 ke dalam 523. Lalu menyelesaikannya, dan hasilnya adalah persamaan GNPT yang ditentukan oleh faktor Pi, T-1 dan GT. Dengan mensubstitusi nilai Pi, T-1 dan prediksi atau nilai ramalan dari GT plus 1 ke dalam persamaan yang sudah diselesaikan tadi, dan kita akan menemukan nilai GNP-nya. Nah, mensubstitusikan persamaan 521 ke dalam 523. Maka kita akan mendapatkan hal seperti itu, A1 plus B1, GNPT plus IT plus GT. Lalu selanjutnya persamaan 522 ke 524, A1 plus B1, GNPT plus A2 plus B2 Pi T-1 plus GT. Lalu kumpulkan nilai GNPT ke sisi kiri dalam 525 dan isolasi. GNPT 1 min B1 sama dengan A1 plus A2 plus B2 Pi T-1 plus GT. Bagian kedua dari 525 dengan 1 B1 diperoleh seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, peramalan input-output. Analisis input-output ini diperkenalkan oleh Wassily Leontief pada 1930-an. Untuk menunjukkan kegunaan dari output suatu industri dapat berguna menjadi input industri lain dan konsumen akhir tentunya. Dapat digunakan untuk menelusuri semua aliran input dan output
antar industri dalam ekonomi dan menentukan peningkatan total dari input yang dibutuhkan untuk memenuhi peningkatan akan suatu permintaan. Nah, biaya dan waktu yang besar membuat hal ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, sekian dari kami teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.